Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Kami menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di ruangan ini maupun Bapak Ibu Saudara yang mengikuti tayangan ini dalam channel YouTube ataupun Facebook. Selamat bergabung dan percayalah bahwa kuasa Tuhan yang tanpa batas itu ada di tempat Bapak Ibu Saudara hari ini. Dalam kamar, dalam rumah ataupun Bapak Ibu yang sementara melakukan perjalanan. Percayalah bahwa Allah kita, Allah yang ada bersama dengan kami, Allah yang sama juga ada dengan Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini. Siap terima mujizat dari Tuhan. Percaya kuasa Tuhan, pekerjaan Tuhan kita rasakan bersama. Lewat ibadah ini maka ada sesuatu yang terjadi. Sesuatu yang besar Tuhan kerjakan. Haleluya. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Tuhan. Oh, hari ini Tuhan, kami datang, kami membawa ucapan syukur kepadamu. Allah yang kami percaya, Allah yang menuntun kami hari lepas hari, Allah yang menunjukkan kasih setianya bulan berganti bulan di tahun ini, sehingga sampailah kami di hari ini ya Tuhan. Oh, dengan segala penyertaan dan pemeliharaan-Mu yang luar biasa, kami datang bersyukur dan berterima kasih. Engkau Allah yang setia akan janji-janji-Mu Tuhan. Kau pelihara setiap kami dengan cara yang ajaib. Haleluya, haleluya. Oh, terimalah pujian dan syukur kami, penyembahan yang lahir dari hati kami hari ini Tuhan. Biar Engkau menyendengkan telinga-Mu atas doa-doa kami. Engkau mengindahkan penyembahan kami. Hadirat-Mu boleh kami rasakan. Kami buka ibadah ini dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku.
lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Mari bersama katakan, setiap janjimu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Haleluya. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Oh, panggil namanya, penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu ya Tuhan Yesus. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Ucap terima kasih. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Mari dari awal kembali bersama bernyanyi. Setiap janjimu Tuhan ku simpan dalam lubuk. Oh, haleluya. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap. Oh, Kau penolong, penolongku yang aku percaya. Mari sama-sama bersyukur, bilang terima kasih. Terima kasih buat haleluya, haleluya. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Mari setiap kita ucap terima kasih. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidup. Oh, sepakat bersama bilang terima kasih. Oh, terima kasih. Ya Allah, ya Allah. Oh, penyertaanmu sungguh sempurna, caramu melihat kami. Yes, haleluya.
bersama. Terima kasih Tuhan. Oh, dengar dan sambut penyembahan kami Tuhan Yesus dari hati yang bersyukur. Haleluya, ucap terima kasih Tuhan. Terima kasih, ku berterima kasih. Makasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih dan setiamu, makasih oh katakan atas kasih, atas setiamu Tuhan. Haleluya. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Kami bawa persembahan kami atas perbuatan tangan-Mu yang besar yang menuntun kami tahun ini Tuhan. Atas segala berkat-berkat-Mu, atas Engkau yang sudah lahir ke dunia menjadi juru selamat kami, atas kebesaran-Mu mengerjakan damai dan sejahtera bagi kami. Kami bersembahkan pujian dan syukur.
bersyukur Tuhan bahwa kejadian kami, kelahiran kami, penciptaan kami begitu dahsyat ya Tuhan. Kami mau naikkan syukur padamu ya Tuhan. Kami mau tinggikan namamu. Kami ucapkan banyak terima kasih padamu ya Tuhan. Engkau masih ya Tuhan memberikan kami nafas hidup untuk menjalani hidup. Tuhan, terima kasih untuk kesabaran-Mu, untuk kasih setiamu. Ya Tuhan, Kau mengampuni kami ya Tuhan. Mengampuni dosa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang menuntun kami ya Tuhan. Engkau yang memelihara kami ya Tuhan. Mari buka suaranya saudara berdoa. Berucap syukur pada Tuhan. Terima kasih, katakan yes. Biarlah melodi lagu ini terus saudaraku. Ialah bala. Mari ingat kebaikan Tuhan. Mari pikirkan kebaikan Tuhan sepanjang tahun ini. Oh ya bala. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Tuhan, aku berdoa, biarlah ya Tuhan rasa syukur ya Tuhan. Biarlah Tuhan hati kami melimpah dengan rasa syukur, dengan ucapan syukur ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan rasa syukur inilah ya Tuhan yang memelihara damai sejahtera-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Kami ucapkan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Aku berdoa, terus berdoa Tuhan. Untuk setiap anak-anak-Mu yang sakit hari ini. Tuhan, sembuhkan mereka semua dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang terikat, Tuhan lepaskan mereka. Tuhan, aku berdoa anak-anak-Mu yang sedih, yang sedang susah, yang sedang melewati masa-masa sulit dalam hidup mereka. Sedang berada dalam lembah air mata. Biarlah ya Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, berikan kekuatan penghiburan-Mu ya Tuhan. Tuhan, biarlah ya Tuhan, kami akan terus ya Tuhan mengucap syukur dalam segala hal. Karena itulah yang Tuhan kehendaki dalam Yesus Kristus buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bersyukur, mari buka suaranya saudara, kita nyanyikan lagu. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Aku berdoa ya Tuhan, kebenaran benih firman-Mu ini Tuhan dapat masuk tertanam di setiap lubuk hati anak-anak-Mu yang mendengarkan di menara doa ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah kumpulkan kami, sudah pilih kami untuk menjadi murid-Mu. Setiap hari kami berdoa, memuji, menyembah. Kami boleh mendengarkan sabda firman-Mu. Biarlah setiap kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih banyak Bapa. Di dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dengan hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Hari ini saya beri judul daripada khotbah saya, yaitu tentang bahasa cintanya Tuhan. Ya, bahasa cintanya. Setiap orang, setiap kita, saudara, kita memiliki yang namanya bahasa cinta yang berbeda. Apa
yang membuat kita tuh merasa dicintai. Itulah bahasa cinta, saudaraku. Ini saya ingin beritahu kepada saudara tentang bahasa cintanya Tuhan. Makanya dia perintahkan kita, ya kan, bahwa kalau bahasa cintanya Tuhan tuh begini, kalau kamu tuh mengasihi aku, ya kan, kamu harus ikutin, ya kan, dengarkan dan lakukan apa yang menjadi perintah atau kehendakku. Nah sekarang, ya Tuhan, apa yang namanya kehendak Tuhan? Apa bahasa cintanya Tuhan, saudara? Kita lihat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi saya baca. Ya, ya kan? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi rasa syukur dan mengucap syukur adalah bahasa cintanya Tuhan. Saudaraku, Tuhan merasa dicintai di saat kita melakukan kehendaknya. Dengan apa? Mengucap syukur kepadanya. Tuhan merasa dicintai saat kita mempercayai Dia, saudaraku. Ya kan, saat kita mempercayai Dia. Nah, perintah Tuhan hari ini adalah jika saudara ingin hidup dalam berkat Tuhan, saudara harus memiliki hati yang melimpah dengan rasa syukur. Katakan amin. Nah, rasa syukur ini lebih daripada ucapan terima kasih. Ya saudara, rasa syukur itu lebih daripada ucapan terima kasih. Ya kan? Karena saudaraku, orang yang hatinya melimpah dengan rasa syukur, orang ini yang saudaraku disebut sebagai orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Katakan amin. Nah ini dia saudaraku. Nah Tuhan itu akan merespon. Tuhan akan merespon apapun yang terjadi dalam hidup saudara, ya, apabila Tuhan melihat sikap hati saudara penuh dengan rasa syukur. Katakan amin saudaraku. Ya kan, penuh dengan rasa syukur, dia akan merespon. Ya kan, karena Tuhan tahu ini orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Karena begini saudaraku, ya kan, kita bisa punya rasa syukur. Kita bisa mengucap syukur karena kita memikirkan Tuhan. Memikirkan kebaikan Tuhan. Kita memikirkan kasih Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Makanya kalau hati kita melimpah dengan syukur, itu tanda. Ya kan? Kita adalah orang-orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Kalau hati kita melekat sama Tuhan, saudaraku, maka Tuhan akan merespon apapun yang terjadi dalam hidup kita. Nah, Mazmur 91 ayat 14 sampai 16 ini buktinya, saudaraku, bahwa Tuhan akan merespon apapun yang terjadi dalam hidup kita. Mari kita lihat dan kita akan baca sama-sama. Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. 1, 2, 3. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkan. Kalau hati kita melekat, aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan apa saudara? Panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ya, jadi Tuhan ingin saudara kita ini menanggapi apapun yang terjadi dalam hidup kita dengan rasa syukur. Ya kan? Karena pada waktu kita punya rasa syukur, saudara Yesus, maka Tuhan melihat bahwa kita ini orang yang hatinya melekat sama Tuhan. Katakan amin. Nah hari ini saya ingin bagikan kepada saudara tentang apa sih manfaat ya dan berkat dari rasa syukur. Apa alasan mengapa kita harus mengucap syukur, saudara? Dan bagaimana caranya, saudaraku, kita
ya kan, menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan. Nah, manfaat dan berkat dari rasa syukur, saudara, ini sudah berdasarkan daripada studi, riset, saudara, penelitian daripada para dokter dan lain sebagainya. Dia menyatakan begini, orang yang hatinya melimpah dengan rasa syukur itu akan meningkatkan fungsi otak. Meningkatkan fungsi otak dan meningkatkan imun sistem, saudara, meningkatkan kesehatan fisik jasmani kita. Yang kedua, kalau kita, saudaraku, suka bersyukur, punya rasa syukur, itu akan meningkatkan kualitas tidur. Ya, kualitas tidur lebih baik. Nah, rasa syukur juga menciptakan ketenangan, ketenteraman, dan kebahagiaan. Ya kan? Karena rasa syukur bisa menciptakan, saudara, ketenangan, ketenteraman, kebahagiaan. Maka rasa syukur ini, saudara, bisa berfungsi, punya kekuatan untuk menangkal dan melenyapkan segala sampah-sampah emosional yang beracun berupa kekhawatiran, kecemasan, depresi, kemarahan, ketakutan. Kenapa, saudaraku? Karena gini, kita tidak akan bisa bersyukur. Maksudnya karena kita bersyukur, kita mikirin Tuhan, mikirin kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, kuasa Tuhan. Ya kan? Pada saat yang sama, saudaraku, kita merasa khawatir, depresi, dan marah. Nggak bisa gabung. Hati yang melimpah dengan syukur, hati yang melimpah dengan depresi, dengan khawatir, dengan takutan, nggak bisa. Nah, itulah sebabnya kenapa bahwa rasa syukur bisa melenyapkan yang namanya sampah-sampah emosional. Ya, katakan amin. Nah, yang kelima adalah rasa syukur ini meningkatkan hubungan yang lebih baik. Kenapa, saudara? Semakin banyak saudara menyatakan rasa syukur dan terima kasih, ya, kepada Tuhan, ya kan, kepada sesama saudara, ya, semakin banyak saudara menghindari konflik dan pertengkaran. Katakan amin. Kalau saudara suka menyatakan rasa syukur, suka berterima kasih, saudaraku, ya, itu seperti saudara tuh nyetor di tabungan, deposit, saudaraku, ya kan. Dan ketika saudara ada yang namanya kesalahan kah, kekurangan kah, orang yang udah melimpah dengan kebaikan-kebaikan, ya kan, saudara, ya kan, orang yang hatinya sudah melimpah dengan kebaikan, saudara sudah banyak taruh kebaikan di hatinya, di pikirannya, ya kan, saudara. Ketika saudara ada apa-apa, punya kelemahan, dia dengan mudah memaklumi dan mengampuni saudara, sehingga kita bisa menghindari lebih banyak konflik. Katakan amin. Kita suka bersyukur. Kalau kita bersyukur, kita akan positif sama orang. Nah, ini juga yang menghindari daripada konflik, saudara Kristus. Nah, yang keenam adalah rasa syukur membuat orang-orang dengan senang hati membuka pintu kesempatan kepada kita. Maksudnya gini, kalau saudara, ya kan, mendapatkan pemberian, dikasih nih pemberian, menerima pemberian, mendapatkan kebaikan sama orang, lalu saudara bilang terima kasih banyak, terima kasih, ya kan, Tuhan terima kasih, ya kan, ada rasa syukur, ya kan, kepada kan. Orang ini akan berkata, karena orang ini tahu bersyukur, tahu terima kasih. Nanti kalau dia ada apa-apa, ya kan, kalau dia kena apa-apa, aku akan janji untuk bantu dia lagi. Nah, karena orang ini, ya tuh, orang yang pikirannya bagus, pikirannya baik, bisa berterima kasih, tahu terima kasih, tahu bersyukur. Nih, aku akan kasih kesempatan. Ya kan? Tetapi kalau orang-orang yang tidak tahu terima kasih, diberikan bukannya terima kasih, melalah, nggak enak, jelek, alah percuma lah, segala macam. Saudara, orang nggak akan pernah memberikan pintu kesempatan lagi. Ya, rasa syukur, ya saudaraku, ya kan, orang-orang membuat orang-orang senang hati membuka pintu kesempatan, pintu-pintu kebaikan buat kehidupan kita. Ya, yang ketujuh, rasa syukur adalah bukti dari kedewasaan. Ya kan, jika saudara ingin mengukur kedewasaan saudara, coba lihat
Ya kan? Seberapa banyak saudara hidup dengan rasa syukur dan terima kasih. Katakan amin. Katakan amin. Ya kan? Orang yang tidak hidup dengan rasa syukur dan terima kasih adalah orang yang hidupnya mengeluh, bersungut-sungut, menggerutuk. Saudara Yesus, ya kan? Maka di situ tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita kehidupannya. Tanda kedewasaan adalah rasa syukur, saudaraku. Katakan amin. Nah, rasa syukur ini, saudaraku, ya, mengucap syukur, rasa syukur ini menyenangkan hati Tuhan. Karena inilah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Ini perintah. Ketika kita lakukan perintah Tuhan dengan mengucap syukur, punya hati yang melimpah dengan ucapan syukur, maka kita membuat Tuhan senang. Membuat Tuhan merasa dicintai. Saudaraku Kristus. Nah ini saudaraku, ya kan, yang dimana menyebabkan Tuhan akan mencurahkan segala berkatnya dalam kehidupan kita. Katakan amin. Jadi lihat orang yang diberkati hidupnya, saudara. Lihat apakah mulutnya penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih. Nah sekarang gini, kita berterima kasih, kita bersyukur. Apa alasannya? Mengapa kita harus memiliki rasa syukur kepada Tuhan? Kalau 8 berkat dari mengucap syukur, ini juga 8 alasan untuk kita mengucap syukur, saudara. Yang pertama, kita bersyukur karena karena Tuhan memberi kita hidup. Saudara, kita bersyukur kita dikasih hidup. Saya kaget, saudara, dan kita tidak boleh bilang, kalau suruh milih, lebih baik aku gak usah hidup, gak usah dilahirkan. Kayaknya gak boleh. Karena saudaraku gak boleh ngomong seperti itu kalau kita udah jadi anak Tuhan. Saudaraku, salah satu anak dari pabrik figur, ngomong seperti itu. Kaget saya. Karena gini saudara ya, mungkin orang tua kita, saudara, tidak pernah merencanakan untuk kita lahir di dunia ini. Atau tidak mengendaki kita lahir dalam dunia ini. Tapi kita lahir. Itu karena apa? Karena memang Tuhan yang sudah merencanakan. Dan Tuhan punya tujuan, punya penugasan buat setiap kita. Katakan amin saudara. Oleh karena itu, kalau kita bisa hidup di dunia ini, kita harus bersyukur. Karena ada tugas, ya kan, yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Katakan amin. Seperti Yohanes Pembaptis. Ya kan, dia dilahirkan, saudaraku, pada saat yang hampir bersamaan. Yang saudaraku, ya kan, dengan Yesus beberapa bulan saja. Bedanya saudara, kenapa? Karena ada penugasan untuk menyiapkan jalan buat pelayanan Yesus. Katakan amin saudaraku. Dan Yesus lahir, datang ke dunia ini untuk satu tujuan, satu rencana, satu penugasan. Dia berkata, aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Katakan amin saudara. Nah setiap kita harus bersyukur karena Tuhan memberi kita hidup. Mazmur 139 ayat 13 sampai 14 katakan, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Katakan amin. Ini alasan kita bersyukur. Apakah saudara bersyukur saudara hidup? Dilahirkan. Jangan menyesal. Katakan amin. Yang kedua, kita harus bersyukur, ya kan? Karena kita masih hidup. Masih hidup. Di masa pandemi ini, beberapa ya kan teman-teman, ya sudah selesai tugasnya. Tapi kalau hari ini kita bisa ada, sebagaimana kita ada, seharusnya kita bersyukur. Pengkhotbah 11 ayat 8 katakan apa? Oleh sebab itu, jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersuka cita di dalamnya. Katakan amin. Kalau kita dapat umur lagi 1 hari ini, besok 1 hari lagi, kita harus bersuka cita, bersyukur di dalamnya. Katakan amin. Yang ketiga, alasan kita bersyukur adalah karena Tuhan menyelamatkan kita. Mazmur 13 ayat yang ke-6, saudaraku. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat
baik kepadaku. Yang keempat, saudaraku, kita bersyukur karena Tuhan itu baik. Mazmur 54 ayat 8. Apakah saudara menyadari bahwa Tuhan itu baik? Kalau kita bisa diam sejenak, duduk tenang, lalu kita mulai pikirkan betapa baiknya Tuhan. Betapa baiknya Tuhan. Kebaikan Tuhan itu, ya kan, Dia nyatakan, Dia berikan dalam bentuk apa saudaraku? Dia mau mengampuni dosa kita. Dia sabar sama kita. Dia memelihara kita. Dia tidak menghukum kita. Dia mencukupi segala keperluan hidup kita. Katakan amin. Katakan amin. Saudara bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan itu baik. Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku mempersembahkan korban kepadamu. Ya kan? Syukur sebab namamu baik ya Tuhan. Yang kelima, kita bersyukur karena Tuhan menjawab doa-doa kita. Kalau saudara, ya kan, tahu bahwa ini adalah jawaban daripada doa. Tuhan menjawab. Apakah saudara bersyukur pada Tuhan? Saya bersyukur. Saudara, orang yang suka bersyukur, ya kan, adalah orang yang hatinya lembut. Saudara, hatinya terbuka dengan Tuhan. Mazmur 118 ayat 21. Di sini dikatakan, aku bersyukur kepadamu sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi apa? Keselamatanku. Yang keenam, ya saudara, kita bersyukur karena Tuhan memberikan apa? Nasihat dan mengajari kita bagaimana cara hidup yang benar. Saudara, kalau kita bisa setiap hari bersama-sama saudara dengan saya, hampir setiap hari di menara doa ini. Saudara, ini adalah wadah saudara untuk kita melakukan yang namanya apa? Amanat agung. Ya kan, kita saling belajar. Saudara belajar kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan inilah yang memberikan kita nasihat. Yang mengajari kita bagaimana cara hidup yang benar. Kita harus bersyukur. Katakan amin saudara. Saya bersyukur. Ya kan, Tuhan beri saya kesempatan bisa mengajar saudara. Mengajar firman Tuhan. Mendoakan saudara. Mengasihi saudara. Ini saya buat bersyukur. Saudara harus bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan memberikan nasihat. Mengajari saudara bagaimana cara hidup yang benar melalui menara doa ini. Saudara bisa bersyukur. Katakan amin. Mazmur 16 ayat 7 katakan, aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku, ya pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Katakan amin. Nah, yang ketujuh, kita bersyukur karena apa? Kesabaran dan kasih setia Tuhan mengampuni kita. Mazmur 118 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yang kedelapan, terakhir, alasan mengapa kita harus bersyukur. Kita bersyukur karena Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kita. Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kita. Mungkin kita gagal, kita jatuh, kita berdosa, kita bersalah, kita hilap, kita jatuh, dan kita merasa, ya kan, diri kita sudah tidak layak lagi. Orang semua membenci, memandang hina, memandang rendah karena kesalahan kita, karena kejatuhan kita. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kita. Karena Dia tidak pernah berhenti mengasihi kita, Dia tidak pernah berhenti untuk mengampuni kita, untuk menerima kita, ya kan, untuk mengangkat kita, untuk mengajar kita, menghajar kita. Katakan amin saudaraku. Mazmur 107 ayat 8 katakan, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Nah, sekarang pertanyaannya sekarang adalah, ya kan, bagaimana caranya kita bisa mengungkapkan bahasa cinta kita, yaitu berupa rasa syukur kita kepada Tuhan. Saudara tahu bahwa Tuhan punya bahasa cinta, ya saudaraku, yaitu bahwa, ya kan, bahasa cinta yang bicara tentang Tuhan merasa dicintai ketika kita melakukan hal-hal ini. Saudara tahu bahasa cintanya Tuhan itu apa?
Ada 3 saudaraku, ya kan? Ada 3 cara favorit untuk mengungkapkan bahasa cinta kita, rasa syukur kita kepada Tuhan. Yang pertama, bahasa cinta Tuhan. Yang pertama itu namanya apa? Nyanyian syukur. The songs of thanksgiving. Saudaraku, ya. Kenapa saudaraku? Yang kedua adalah persembahan syukur. Ya kan? Ya kan? Kenapa Tuhan, bahasa cintanya Tuhan adalah nyanyian syukur. Saudaraku, ya kan? Bahwa saudara bisa tahu, kita semua menyadari bahwa kita juga semua memiliki apa? Bahasa cinta yang berbeda. Bahasa cinta kita berbeda. Bahasa cinta saya berbeda dengan bahasa cinta daripada istri saya. Apa yang membuat istri saya merasa dicintai itu berbeda dengan apa yang membuat saya merasa dicintai. Saudara bisa ngerti sini, katakan amin. Ada seseorang yang merasa dicintai, ya kan saudaraku, ya kan, karena hal-hal, misalnya contoh, ya kan, karena kata-kata, ya kan, karena berbicara, karena sentuhan, karena pemberian, karena kehadiran. Ada 5 bahasa cinta, ya kan? Ya, Gary Kaplan itu dia tulis dalam bukunya, Saudara Kristus. Nah, saya akan bahas Saudara Kristus tentang bahasa cintanya Tuhan dengan rasa syukur. Ketika kita menyatakan rasa syukur kita, Tuhan tuh merasa dia tuh dicintai. Tapi ada 3 hal, 3 bentuk. Yang pertama lewat nyanyian. Saudara, Tuhan, ya kan? Kita dapat membuat Tuhan merasa dicintai dengan cara menaikkan nyanyian pujian kepada Tuhan. Saudara dan saya bisa membuat Tuhan merasa dicintai dengan menaikkan nyanyian pujian kepada Tuhan. Kenapa? Saudara, karena Tuhan adalah Tuhan yang suka bernyanyi. Tuhan kita adalah Tuhan yang suka bernyanyi. Saudaraku Yesus, ya kan? Tuhan menyanyikan lagu-lagu cinta, lagu-lagu yang gembira tentang kita. Tentang kita. Kalau dia nyanyi tentang kita, saudaraku. Saudara, Zefanya 3:17 ini dasar firmannya, saudaraku. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dengan kasihnya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorai-sorai. Ia bersorak karena engkau dengan sorak-sorai. Ya mungkin kita belum pernah mendengar Tuhan bernyanyi. Tetapi suatu hari nanti di sorga, kita akan mendengar Tuhan bernyanyi tentang kita. Dan itu akan menjadi suara yang paling indah, paling menyenangkan, paling menghibur yang belum pernah kita dengarkan. Itu Tuhan nyanyi. Wah, kita gak sabar untuk dengar suara daripada Tuhan itu yang bernyanyi. Makanya Paulus bilang di dalam 1 Korintus 2, saudara, dikatakan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, aku lihat. Apa yang gak pernah didengar oleh telingaku, aku dengar. Saya percaya itulah nyanyian pujian Tuhan. Saudara, untuk umatnya, katakan amin. Tuhan suka nyanyi. Kalau kita nyanyi, ya kan, dia suka nyanyi. Dia suka nyanyi untuk apa? Tentang kita. Wah, kalau kita nyanyi, kita berikan nyanyian pujian balik ke dia. Dia senangnya minta ampun. Saudara bisa katakan amin. Kalau orang yang suka ngobrol, diajak ngobrol, dia ngerasa dicintai. Katakan amin saudara. Ya kan? Kalau orang sukanya kerja, saudara temenin kerja, saudara bantuin dia kerja. Wah, dia ngerasa senang sekali. Saudara, ada orang ya kan yang suka merasa disentuh gitu loh. Sebagai tanda kasih. Ya kan, ketika kita sentuh, dia ngerasa kayak diterima. Saudara bisa beri ini, katakan amin saudaraku. Nah, Tuhan, saudara, dia suka nyanyi. Dia suka memberikan nyanyian buat kita. Ketika kita berikan nyanyian. Kenapa? Ketika saudara nyanyi dengan hati, dengan segenap hati, dengan rasa syukur, sebagai rasa syukur nyanyi, saudara rasakan apa? Yang saudara rasakan? Hadirat Allah. Allah hadir. Allah bersemayam di atas pujian. Karena dia Allah yang suka bernyanyi. Katakan amin saudaraku. Dan iblis
Saudara, sejak dia dibuang, saudara, ya kan, dari tahta Tuhan yang iblis di mana dia suka memuji, menyanyi, iblis dibuang. Iblis tidak suka nyanyi. Iblis tidak suka nyanyi, nggak suka musik. Allah kita itu suka musik, saudaraku, suka musik, saudaraku, puji-pujian. Iblis tidak suka musik, saudaraku. Makanya saudara lihat sini, ketika Saul dirasuk oleh roh jahat, Daud dipanggil untuk main musik. Main musik, dia naikkan nyanyian pujian pada Tuhan. Tuhan hadir karena Tuhan suka. Ketika dia lihat ada orang-orang yang menyanyi dengan segenap hati. Ini bukan soal suara saudara ya. Wah, saudara bilang suara saya ya kan nggak sebagus daripada worship leader di gereja. Enggak, Tuhan nggak lihat itu. Dia cuma mau lihat hati yang bisa keluarkan suara untuk Tuhan. Katakan amin saudaraku. Ketika saudara naikkan nyanyian pujian bagi Tuhan, Tuhan merasa dicintai. Katakan amin. Saudara dapat membuat Tuhan merasa dicintai dengan saudara membawa persembahan syukur pada dia. Persembahan syukur. Kenapa? Karena dia Allah yang murah hati. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia berikan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bahasa cintanya Tuhan itu adalah apa? Memberi. Memberi dengan murah hati. Ketika saudara dan saya suka bersyukur dengan cara apa? Bawa persembahan, bawa korban syukur kepada Tuhan. Saudaraku, Tuhan merasa dicintai. Merasa dicintai. Kalau Tuhan merasa dicintai, Tuhan merasa senang, Tuhan berkenan, dengar baik, dia akan merespon apapun yang terjadi dalam hidup saudara. Katakan amin saudara. Dia berkata, aku akan meluputkan, aku akan melindungi, aku akan membentengi. Kalau dia berseru, aku akan menjawab. Aku sertai dia dalam kesesakan. Katakan amin. Katakan amin. Bahasa cinta Tuhan yang ketiga adalah apa saudara? Dia suka kalau saudara makan perjamuan kudus. Waktu saudara makan perjamuan kudus, saudara sedang memikirkan, sedang mengingat akan korbannya, akan pemberiannya, saudaraku, yang sangat besar itu. Dia mati disalib, darahnya dicurahkan untuk tebus dosa kita. Katakan amin. Dia serahkan, inilah tubuhku, yang inilah darahku. Waktu kita makan perjamuan kudus, Tuhan merasa dicintai sama saudara. Makanya kenapa banyak kesaksian ketika orang yang sedang sakit kanker, ya cerita sama saya jemaat, ya kan, satu waktu saya kanker Pak. Saya tiap hari makan perjamuan kudus, yang saya pikirkan Yesus mati disalib untuk selamatkan saya dan juga untuk menyembuhkan segala sakit penyakit saya. Tiap hari saya bersyukur lewat perjamuan kudus. Dan Tuhan sembuhkan kankernya tanpa harus dia kemoterapi. Ketika kita bisa bersyukur, ada rasa syukur, Tuhan di sorga akan merespon apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kita harus ngerti bahasa cintanya Tuhan. Bahasa cinta nyanyi. Makanya kalau datang ke gereja, datang lebih awal supaya saudara bisa nyanyi. Konsentrasi dengan baik. Para worship leader, para singer, siapkan diri untuk membawa setiap daripada umat Tuhan masuk hadirat Tuhan. Supaya mereka bisa menyanyi dengan segenap hati. Sebagai rasa syukur sepanjang minggu sudah dipelihara, diberkati, dilindungi oleh Tuhan. Naikkan rasa syukur. Pada waktu ada rasa syukur, ada nyanyian syukur pada Tuhan, Tuhan merasa dicintai. Tuhan akan merespon itu. Nah, seringkali dalam lewat puji-pujian, sementara puji-pujian, kita sudah sering lihat orang-orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat. Ketika ada nyanyian pujian, tiba-tiba satu kelepasan terjadi, kuasa gelap dilepaskan. Kenapa? Ya, karena Tuhan melihat dia dicintai, dia disukai, dia dihormati. Kapan Tuhan merasa dihormati dan dicintai? Ketika ada nyanyian pujian keluar dari hati. Ketika ada offering, ada persembahan yang dibawa untuk Tuhan. Saudara, katakan amin.
Yang ketiga, ketika ada perjamuan kudus. Saudara lihat, aku ingat perjamuan kudus. Hari ini saudara mau bersyukur hidupnya. Jadi kayak hidup. Kenapa kita harus merayakan Natal? Ya kan? Kata perayaan itu celebration. Celebrate itu arti saudara. Untuk apa? Bersyukur. Kita mau ingat. Karena dia lahir. Karena dia lahir. Ya kan? Maka kita bisa diselamatkan. Lewat kelahirannya, kehidupannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga. Kita bisa diselamatkan. Tidak mungkin ada kematian dan kebangkitan kalau tidak ada kelahiran. Oleh karena itu kita rayakan Natal. Katakan amin saudara. Ya saudara, itu tambah. Celebration. Itu untuk mengucap syukur. Waktu kita mau mengucap syukur. Celebration, ucap syukur. Ada 3 hal yang harus kita lakukan loh. Saudara, nyanyian pujian. Korban persembahan. Yang ketiga, perjamuan kudus. Saudara di sini, katakan amin. Saya berdoa saudara diberkati dengan pesan ini. Kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di dalam nama Yesus, biarlah ya Tuhan hati kami penuh dengan ucapan syukur. Hati kami melimpah dengan syukur. Tuhan, kami tahu bahasa cinta Tuhan. Tuhan merasa dicintai. Tuhan merasa dihormati. Tuhan merasa dibesarkan. Ketika kami naikkan nyanyian pujian, syukur kepadamu. Ketika kami bawa korban persembahan, syukur kepadamu. Ketika kami mengingat korbanmu di salib, darahmu dicurah untuk menebus dosa kami lewat perjamuan kudus. Makanya kami sebut sebagai the cup of blessing. Tuhan terima kasih. The cup of thanksgiving. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami mau bersyukur kepadamu. Apapun keadaan kami ya Tuhan. Apapun keadaan anak-anakmu. Ketika hati kami penuh dengan rasa syukur. Maka Engkau akan merespon. Respon ya Tuhan. Untuk setiap anak-anakmu di masa Natal ini. Ya Tuhan, biarlah Engkau berikan kado Natal buat mereka. Kesembuhan atas sakit penyakit mereka. Terobosan atas keuangan mereka. Keselamatan buat seluruh keluarga mereka. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita makan perjamuan kudus saudara. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Tuhan. Kita angkat roti kita saudara. Kita mau bersyukur sama Tuhan. Tiap kali kami makan perjamuan kudus ya Tuhan. Kami ingat kami punya Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Yang sudah memberikan yang terbaik. Yaitu tubuh dan darahnya. Hidupnya. Untuk mati di salib. Darahnya dicurahkan untuk menebus dosa kami. Makasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Perjamuan kudus ini Tuhan, Engkau menyelamatkan kami. Ya Tuhan, Engkau juga ya Tuhan, memulihkan hidup kami. Tuhan, perbaharui kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Makasih Tuhan, makasih kami punya Allah. Ya Tuhan yang suka bernyanyi, yang suka memuji, yang suka naikkan nyanyian-nyanyian buat kami. Makasih ya Tuhan, makasih. Engkau yang memberi banyak buat kami. Engkau beri kami berkat. Engkau berikan kami banyak mujizat ya Tuhan. Pemberian-pemberian yang baik buat hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk hidup. Kami boleh beri hidup Tuhan. Kau tuntun kami. Kau berikan nasihat buat kami. Kami mau bersyukur semua ya Tuhan. Kau jawab doa-doa kami. Terima kasih, terima kasih. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu Yesus akan mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya.
Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita, persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama. Kita angkat cawan yuk, tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterkan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari angkat tangan kita. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, di dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.